Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Putri. Saya akan menjelaskan materi kelas 5 tentang have dan has. Sebelumnya Miss sudah kasih ya materi secara tertulisnya tentang have dan has berikut dengan contoh latihannya. Nah, sekarang Miss mau jelasin nih tentang have dan has. Oke? Yang pertama, have dan has itu artinya sama, bisa memiliki atau mempunyai. Bedanya hanya dari subjek. Subjeknya apa aja sih? Kita lihat. Kalau subjek I, you, they, we, kita pakainya have. Tapi untuk subjek he, she, dan it, kita pakainya has. Oke, di sini ada contoh soalnya. I have new friend. Lihat, di sini pakainya have. Kenapa? Karena subjeknya di sini pakainya I. Sama, I pakainya have. Sedangkan contoh kedua, my mom has red shoes. Kenapa my mom pakainya has? Kita lihat, my mom itu kan perempuan. Kalau perempuan pakainya has. Selanjutnya, contoh ketiga, Annie and I have English book. Kenapa Annie and I pakainya have? Karena Annie and I itu orangnya lebih dari satu. Untuk subjek yang lebih dari satu, kita pakainya have. Walaupun dia sama-sama perempuan, misalnya Budi and I, pakainya tetap have karena orangnya lebih dari satu. My father, itu laki-laki, jadi pakainya has. Ini contoh kalimat positif. Oke, selanjutnya yang kedua, materi tentang don't have dan doesn't have. Ini masih sama, cuma ini kalimat negatifnya. Tadi kan positifnya perkara tentang have dan has, tapi ini don't have sama doesn't have artinya tidak memiliki. Kalau tadi kita ngelihatnya dari have dan has, sekarang kita lihat don't have dan doesn't have. Bedanya apa sih? Yang pertama, kalau don't have untuk subjek I, you, they, dan we. Sedangkan untuk doesn't have untuk he, she, it. Oke, kita ulang. Don't have untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan doesn't have untuk subjek he, she, dan it. Di sini ada contohnya yang pertama, I don't have new friend. Saya tidak memiliki teman baru. Kenapa pakainya di sini don't have? Karena subjek di depannya I. Seperti ini, I pakainya don't have. Yang kedua, he doesn't have pen. Dia laki-laki tidak memiliki pulpen. Kenapa di sini pakainya doesn't have? Karena subjeknya he, sama. Kalau he itu pakainya doesn't have, tidak memiliki. Yang ketiga, my brother doesn't have book. Lihat, my brother itu kan saudara laki-laki. Dia berarti kan laki-laki. Berarti pakainya doesn't have. Sesuai dengan subjeknya. Berarti saudara laki-laki saya tidak memiliki buku. Jadi harus diingat. Kalau negatif bukan have dan has lagi. Tapi don't have dan doesn't have. Oke, yang ketiga itu tentang kalimat tanya atau interrogatif. Kalau tadi positifnya kita pakai have dan has, negatifnya kita ada don't have dan doesn't have, dan interrogatif ini kita punya do dan does. Bedanya apa sih do sama does? Kalau do untuk subjek you, they, we. Kenapa kali ini I-nya nggak diajak? Karena ini kalimat tanya. Kita nggak mungkin nanya untuk diri sendiri, jadi I-nya nggak diajak. Yang kedua ada does. Does itu pakainya buat he, she, it. Oke, contohnya. Di sini namanya kalimat tanya, biasanya ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, pertanyaannya di sini ada contohnya, do you have a new bag? Artinya, apakah kamu memiliki sebuah tas baru? Kita lihat. Di sini di depannya kenapa pakai do? Karena subjek yang selanjutnya adalah you. Kalau you, kita pakainya do. Dan have-nya nggak perlu deh ganti-ganti lagi jadi has ataupun yang lain. Oke, jadi do you have a new bag? Apakah kamu memiliki sebuah tas baru? Jawabannya ada ya dan tidak. Kalau ya, yes I do. Nah, kenapa di sini pakainya I? Spesial ya. Untuk pertanyaan you, jawabannya harus pakai I. Artinya ya, saya memiliki. Kalau tidak, no, I don't. Oke, kalimat ini berlaku buat you. Kalau
pertanyaannya you, jawabannya I. Tapi untuk subjek yang lain tetap. Oke, yang kedua, does he have magazine? Apakah dia laki-laki memiliki majalah? Kita lihat kalimat awalnya pakai does. Kenapa pakai does? Karena subjeknya adalah he. He itu pakainya does, dia laki-laki. Dan jawabannya ada yes sama no. Kalau yes, yes he does. Lihat, tetap. Kalau he itu tetap ya. Kalau pertanyaannya he, jawabannya pun he. Untuk kalimat negatifnya no, he doesn't. Sama, tetap. Kalau pertanyaannya he, jawabannya he. Yang beda hanya untuk you. Kalau pertanyaannya you, jawabannya I. Dan untuk subjek yang lebih dari satu, kita pakainya do. Oke? Oke students, sekian pembahasan tentang have dan has. Tadi ada 3 kalimat ya, untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jika ada pertanyaan, boleh langsung tanya melalui WhatsApp ke Miss, atau boleh lihat catatan yang sudah Miss berikan. Oke, selanjutnya Miss akan kasih kalian berupa latihan soal. Nanti Miss bakal kirim melalui foto dan dikirim ke Miss. Thank you.